Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam fil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Ibnu Sholeh, yang kami hormati Bapak Ibu pengajian rutin malam Kamis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpah rahmat dan taufik hidayah kita semua, di mana hingga kini semua masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin malam Kamis di Masjid Ulul Albab ini. Tak lupa selawat dan serta salam semoga senantiasa curahkan pada baginda Muhammad Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk membersihkan waktu, marilah kita buka pengajian pada malam Kamis hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu Maidah Hasanah yang disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Ibnu Sholeh. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Kepada siapa? Kepada Ustadz Ibnu Sholeh. Oh, bukan kepada waktu ya. Bukan kepada waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya siang-siang dihubungi Pak Edi, betul ya Pak Edi ya? Ustadz, nanti malam pengajian judulnya apa? Karena mau live, ya, mau disiarkan langsung dari TV Ulul Albab. Saya jawab rahasia.
Tapi disimpulkan Pak Edi, rahasia ilahi. Berarti judul sinetron. Maka kalau ini mau live semacam ini, kesimpulan saya ngajinya biar urut materinya. Saya pilihkan kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair itu kitab yang dikarang, itu ada tulisannya oleh Imam Az-Zahabi. Ya, nama kitabnya Al-Kabair, penulisnya Az-Zahabi. Maka lebih dikenal apa? Al-Kabair Lidz-Dzahabi. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu artinya dosa besar. Jelas, Pak. Coba di sini yang hadir yang enggak punya dosa ngaco. Nanti biar langsung di shot ini kamera. Yang enggak punya dosa ngaco, ada enggak? Semuanya punya dosa. Punya. Oh, yang dua ini enggak punya. Nah, tadi ada yang bilang cok, terus piye hukumnya? Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ini nanti kita serusi pertemuan ya sebulan sekali, tapi urut nantinya. Ya, tidak sistem tematik. Urut dari dosa yang paling besar dan dosa-dosa lainnya. Supaya nanti kita ngajinya biar lebih tanak, ya Bu ya. Bab masak nasi kalau enggak tanak kletis. Pak yang lihat. Ya. Bisa-bisa enggak matang, baunya sangit, dimakan melilit. Ya. Maka kita bismillah ya mengkaji ini pelan-pelan, dan mudah-mudahan dengan pelan-pelan ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik terhadap satu pembahasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Az-Zahabi menulis kitab dengan mengumpulkan jenis-jenis dosa yang banyak dilakukan manusia, termasuk dosa besar, tapi kadang manusia tidak menyadari. Ya. Dengan kita mengkaji kitab ini, mudah-mudahan nanti kita bisa tahu, kita bisa sadar bahwa kita telah melakukan itu, ya segera untuk bertobat kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu, kita langsung ngaji pada kitabnya. Dilihat Pak. Ya, kita ngaji langsung pada kitabnya. Ya, yang tulisannya berbahasa Arab. Ya, tulisannya berbahasa Arab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi menuliskan di dalam kitabnya bahwa yang paling pertama dan itu paling besar dosanya adalah syirik, Pak. Maka dikatakan al-kabirah al-ula asyirku billah. Dosa besar yang pertama setelah diurutkan oleh Imam Az-Zahabi adalah menyekutukan Allah.
menyekutukan Allah, menduakan Allah. Maka dikatakan fa'akbarul kaba'ir syirk billahi ta'ala. Di antara dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nau'ani, dan bentuk syirik ini ada dua. Nau'ani itu ada dua. Pertama, ahaduhuma ayyaj'alallah niddan wa ya'bud ghairuh, ya, dan menyembah kepada selain Allah, baik bentuknya itu ya min hajarin au syajarin au syamsin au qamarin au nabiyin au syaikhin au najmin au malikin au ghairi dzalik. Kata Imam Adzabi dalam kitab ini, yang pertama dari bentuk-bentuk kesyirikan itu adalah menyembah atau menjadikan sesembahan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah. Apakah menyembah kepada batu? Ada kan orang nyembah batu, nggih? Ada apa tidak? Ada. Ya. Atau menyembah pohon besar karena dianggap keramat. Kalau apa-apa pamitnya ke pohon itu. Ya, mau nyunati anak datang ke pohon besar, matur Mbah nuwun sewu. Niki putu kula badhe putu jenengan badhe sunat. Karena meyakini di situ ada kekuatan selain kekuatan Allah. Apakah bentuknya matahari? Begitu juga bulan, termasuk menyembah kepada Nabi juga tidak boleh. Karena Nabi adalah makhluk Allah. Au syekh, ya, kepada Syekh Panji Gumilang gitu. Ya, tidak boleh, ya. Atau terhadap bintang-bintang, bahkan terhadap malaikat kita tidak boleh menyembah-nyembah. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa hadza wasyirkul akbar alladzi dzakarallaha azza wa jalla. Ini adalah bentuk syirik besar yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya. Maka Allah di dalam firman-Nya dengan persani tulisannya, ya, bisa melihat ya alhamdulillah, tidak bisa melihat ya dipaksa. Ya, wong tulisannya Arab gundul, kecil-kecil, ya, jenengane tuwir-tuwir. Ya sudah, tidak apa-apa. Maka dikatakan di dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mereka yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni selain daripada dosa syirik. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka betul-betul harus dijadikan perhatian kita sebagai umat Islam. Apakah perilaku kita termasuk syirik atau tidak? Bahkan Allah juga di dalam ayatnya lain mengatakan inna syirka ladzulmun adzim. Surah Luqman ayat 13. Inna syirka ladzulmun adzim. Syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar, paling agung. Gimana tidak dikatakan kedzaliman? Rezeki mintanya kepada Allah, jodoh mintanya kepada Allah, apalagi hidup mintanya kepada Allah, kesehatan mintanya kepada Allah, tapi nyembahnya kepada yang lain. Itu kan zalim. Ya, itu namanya zalim. Dan Allah juga berfirman innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ibu-ibu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebutkan sesungguhnya yang menyekutukan Allah maka baginya haramallah alaihil jannah, Allah mengharamkan masuk surga. Nah, kalau haram masuk surga berarti tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Ya. Maka ayat-ayat sejenis ini banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin baca, kita mungkin sudah hatam, tapi kita tidak ngerti karena nggak paham artinya. Ya, apa ada orang yang baca Quran tapi masih berbuat syirik? Ada nggak kira-kira? Ada. Ya, apa ada orang yang kelihatannya alim tapi ternyata masih berbuat syirik? Ada. Maka dosa ini berpotensi dilakukan oleh siapapun. Ya, mereka-mereka yang tidak paham agama, mereka-mereka yang tidak paham ilmunya, apalagi yang akidahnya lemah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ayat tersebut menjelaskan faman asyraka billah, siapa yang menyekutukan Allah, tsumma mata musyrikan, matinya mati dalam keadaan musyrik, ya, fahuwa min ashabin nar qat'an, maka tidak diragukan lagi dia itu betul-betul akan menjadi ahli neraka secara qat'i. Ya, misalnya kita lihat dengan mata kepala kita. Ya, orang itu matinya saat apa? Saat menyembah batu. Masih menyembah batu, batunya gede, gelundung batunya. Mati. Itu kan jelas-jelas mati dalam keadaan syirik. Mati misalnya, ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan melakukan bentuk-bentuk perdukunan. Maka itu jelas, ya, fahuwa min ashabin nar qat'an. Kama anaman amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah. Kata Imam Az-Zahabi, sebaliknya orang yang beriman mati dalam keadaan beriman, insya Allah ahlil jannah. Anjenengan termasuk yang beriman apa setengah beriman? Beriman apa setengah beriman? Masih setengah, ya. Mudah-mudahan beriman, ya. Beriman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, maka dikatakan oleh Imam Az-Zahabi fahuwa min ashabil jannah, ya. Wa inna adzabin nar wa fis sahih anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi sampai menawari kepada kita semua, mau dak kalian aku tunjukkan, ya, aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar. Nabi sampai ngucap itu 3 kali, ya. Biasanya sesuatu yang diulang-ulang itu sesuatu yang penting. Biasanya sesuatu yang diulang-ulang itu karena ada perhatian yang lebih. Tapi kalau perhatiannya tidak lebih, cukup sekali. Maka dikatakan oleh Nabi sampai 3 kali, salatan ala unabbiukum bi akbaril kabair, salatan, 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kemudian menjawab, tentu ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Kami mau diberitahu ya Rasulullah, apa dosa-dosa besar yang dimaksud itu. Maka kemudian Rasulullah langsung mengatakan, yang pertama al-isyrak billah. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Ya. Walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu ngaji tiap malam Kamis, ya, tapi kalau diam-diam meripit, ngerti meripit? Kalau ada apa-apa carinya dukun, bukan dokter.
itu udah terjebak dalam kesyirikan. Ya, pengen dagangannya laris, larinya kemana? Dukun. Ya, pengen dapat jodoh, larinya kemana? Dukun. Lama ndak punya anak, pengen punya anak, larinya kemana? Dukun. Walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, rajin tahajud, rajin sedekah, amalnya batal semua. Kalau masih melakukan kesyirikan, ya. Dan itu yang pertama disebut oleh Nabi. Di antara apa? Min akbaril kabair, yaitu al-isyrak billah. Yang kedua, uququl walidain. Itu dosanya besar, Pak. Ya, durhaka kepada orang tua itu dosanya besar. Ya, dosanya besar itu. Hati-hati. Ya. Ini sudah mulai muncul lagi di berita-berita. Anak ya membunuh orang tuanya hanya gara-gara keinginannya tidak dipenuhi. Ya, mau ingin sesuatu, matur orang tuanya tidak mampu. Sampai melakukan seperti itu. Jangankan membunuh, menyakiti dengan kata-kata saja tidak boleh. Maka uququl walidain itu ya sangat-sangat betul-betul ya kita waspadai. Kata-kata kita kadang-kadang menyakiti orang tua kita. Ya, perilaku kita kadang-kadang bisa menyakiti orang tua kita. Kalau sampai orang tua kita menangis, ya resiko itu. Ya, maka yang masih punya orang tua, bahagiakan orang tuanya. Bahagiakan orang tuanya. Buat orang tua tersenyum, maka Allah pun akan tersenyum melihat anak yang soleh seperti itu. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, setelah uququl walidain, ya, maka di situ dikatakan di dalam hadis itu, wa kana muttaqian fajalasa wa qala, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah yang tadinya bersandar lalu duduk tegak. Tadinya bersandar. Nah, kayak jenengan tuh yang belakang itu kan bersandar. Saking seriusnya Rasulullah kemudian tidak bersandar. Ya, kalau serius itu kan biasanya tegak gitu kan. Kalau serius itu tidak bersandar, ya Bu ya. Bu, kalau serius tidak kalau jenengan berarti ya namanya udah tua ndak apa-apa. Mudah-mudahan tembok masjidnya tidak roboh. Karena saya lihat ini yang ngaji khususnya mak-mak kan kelas berat semua. Apalagi Agustusan banyak makan gratis. Kelihatan itu. Sini sudah apa belum sini? Dari 4 jadi 2. Waduh, saya ndak uman ya. Rasulullah yang tadinya bersandar tiba-tiba Rasulullah duduk ya dengan tidak bersandar, duduk dan tegak, bersabda, ya, bersabda, ketahuilah, ya, dan ucapan palsu, termasuk dusta. Ucapan palsu itu bagian daripada dosa besar. Ya, tidak A dikatakan A, tidak B dikatakan B. Maka termasuk di dalamnya di antara dosa besar selain syirik kepada Allah, selain durhaka kepada kedua orang tua adalah ucapan palsu. Apa hanya itu? Tidak. Termasuk apa? Termasuk saksi palsu. Makanya di persidangan itu saksi disumpah. Saksi disumpah sesuai dengan keyakinannya. Kalau agamanya Islam ya disumpah sesuai agama Islam sebelum diambil kesaksiannya. Dan ketika diketahui setelah persidangan terbukti kesaksiannya palsu, maka saksi palsu bisa dipidanakan. Ini hati-hati. Maka saksi palsu bisa dipidanakan, ya. Dan Rasulullah mengulang-ulang itu, ya, hingga akhirnya para sahabat ini diam dari komentarnya, sehingga Rasulullah pun diam. Akhirnya Rasulullah mengatakan,
Di dalam hadis tersebut, ijtanibus sab' al-mubiqat. Kata Nabi, hendaknya kalian menjauhi hal-hal tersebut. 7 ya sebab yang dapat menghancurkan manusia. Nah, nanti di selanjutnya ada pembahasan itu. 7 sebab yang dapat menghancurkan kehidupan manusia itu apa saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul menjadi peringatan keras oleh Rasulullah untuk kita semua, untuk umatnya. Ini mumpung sepi, ngajinya kan gak rame ini ya. Yang pernah ke dukun ngacung coba. Mumpung sepi ini. Nggak ngerti itu dukun maksudnya. Nah, kadang-kadang panjenengan nggak ngerti itu dukun. Sekarang tak kasih tahu ciri-ciri dukun. Pengen tahu? Apa pengen tahu banget? Terus nanti kalau sudah tahu mau ngapain? Malah mau nyari alamatnya. Saya yang dosa nanti. Ciri dukun itu 1, sok tahu. Ciri dukun itu 1, sok tahu. Udah. Ya, misalnya jenengan beberapa hari badannya nggak enak. Terus tiba-tiba ada teman jenengan yang dianggap guru spiritual ngomong, jenengan ya ora bakal enak uripe. Wong ana sing njaluk gendong. Dheweke nglingu. Nah, sapa sing njaluk gendong ora ketok. Ya jenengan ora ngerti wong urung makomi. Itu bisa dipastikan siapa? Dukun. Ya. Maka ketika dukun ya menunjukkan kebodohannya, maka semakin kelihatan bahwa dia adalah dukun. Iya, bukan orang pintar. Ya, makanya yang datang ke dukun pasti goblok-goblok gitu. Ya. Wis ora jelas kon bayar larang gelem gitu. Ya, dan itu nanti harus datang lagi terus. Ya, karena sudah dikunci di situ. Ya. Maka biasanya kita belum menyampaikan maksud tujuan, dia sudah sok tahu. Ya. Maka kalau panjenengan ragu dia dukun atau tidak, tanya. Kira-kira saya ini masalahnya apa gitu. Ya. Kira-kira saya ini masalahnya apa? Kalau dia nebak, masalahmu itu masalah apa? Masalah kurang duit gitu. Jenengan jangan mengiyakan. Oh enggak, duit saya banyak begitu. Ya, sebab lawan dukun itu harus begitu. Iya, jangan mau kalah, gertak. Duit saya banyak, di kantong saya masih ada 11 triliun. Oh guyu. Lah saya pakai jas kan ya pantas ngomong begitu. Cakep-cakep melu rono rao. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ada satu tips lagi nih, ya, buat menghancurkan dukun. Jadi dukun suruh nebak apa yang akan kamu lakukan. Kalau kamu di depan dukun, ya, coba setelah ini saya akan melakukan apa, gitu. Nah, dia nebaknya salah, ya udah tempeleng aja nggak apa-apa. Nah, dia berarti kan nggak bisa mengantisipasi kalau dia tidak bisa menangkis kan? Berarti dia kan nggak tahu. Nah, itu ciri-ciri yang paling mudah untuk mengetahui yang bersangkutan itu dukun atau bukan. Paham, Bu? Paham? Loh, kok ibu-ibu kok ngerti tekan nomor barang? Lah jenengan minta nomor kok ke dukun? Tukang sablon yang biasa buat kalender itu banyak. Dari angka 1 sampai 30, bahkan 31 itu. Tinggal pilih nomor berapa yang mau gitu. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu termasuk dosa besar. Jangan sampai kemudian mendatangi dukun, ya. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul ya sampai kemudian Nabi mengatakan
Fadzakara minna asyirku billah wa qala sallallahu alaihi wasallam man baddala dina faqtuluh. Kata Nabi, ya kalau ada orang ya yang kemudian sudah diingatkan akan tetapi dia senangnya mempermainkan agama, keluar masuk gitu ya, dari Islam ke agama lain, nanti bosan pindah lagi ke Islam, di Islam bosan lagi pindah lagi ya, itu jangan lama-lama ya, itu jangan lama-lama. Diapain? Ya, kalau melihat konteks hadis ini faktulu ya, faktulu itu maknanya apa? Faktulu itu nanti kalau saya terjemahkan apa adanya dikira radikal gitu ya. Faktulu itu artinya bunuh saja yang begitu. Orang no manfaatnya ya. Tapi karena ini negara hukum, nah kita tetap mendoakan. Mendoakan supaya apa? Dia mendapat hidayah dan mendapatkan keteguhan di dalam Islam. Ya. Wong kita sendiri masih membutuhkan itu. Allahumma, apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Nah, kita sendiri masih minta keteguhan dari Allah supaya tetap dalam Islam, dalam iman. Tidak goyah apapun kondisi dan situasinya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang harus kita waspadai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di antara dosa-dosa itu maka di situ juga disebutkan ya, termasuk ketika kita beribadah tapi mempunyai niat ingin dipuji oleh manusia, itu juga termasuk syirik ya, itu termasuk syirik. Namanya apa? Syirik di dalam ibadah ya, syirik di dalam ibadah. Maka Bapak Ibu hati-hati ya, amalan kita tidak ada manfaatnya, amalan kita tidak ada nilainya di mata Allah kalau kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tapi prakteknya enggak lillah gitu kan, prakteknya tidak lillah. Ada yang sholat ya karena nggak enak sama mertua, ada yang sholat karena nggak enak sama besan, ada yang sholat nggak enak padahal ya biasanya nggak sholat gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan itu tujuannya untuk mendapat perhatian manusia ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang termasuk ke dalam syirik kecil. Kalau syirik besar itu tadi, ya syirik besar itu ketika menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Lah syirik kecilnya apa? Syirkun niat. Ya, ketika kita ibadah, tapi kemudian niatnya berubah, niatnya tidak sesuai dengan apa yang semestinya yang dilafadzkan. Inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi ta'ala, tapi prakteknya tidak lillahi ta'ala ya. Maka hati-hati dengan riya, melakukan amal ibadah akan tetapi tujuannya tidak untuk mencari ridha Allah. Maka ketika manusia berharap ridha manusia, itu adalah satu tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Ya, manusia yang berharap keridhaan manusia merupakan satu tujuan yang tidak mungkin akan bisa dicapai. Ya, maka dia akan kecewa. Ya, sehingga orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah, ketika kerjanya, amalnya tidak dinilai baik, tidak dinilai bagus, ya dia akan kecewa. Lah kalau kecewa apa? Muring-muring. Ngerti muring-muring, Bu? Apa muring-muring? Nesu, jengkel. Iya. Wes niat bener, ternyata tidak dinilai bagus. Maka bismillah, jenengan ngaji begini juga niatnya harus karena
Allah. Kalau jenengan niatnya karena Allah, ilmunya berkah. Kalau jenengan niatnya karena Allah, mudah-mudahan ilmunya bisa merubah kehidupan kita. Yang tadinya awam kita menjadi beramal didasari oleh ilmu, ya. Maka faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat terakhir gitu aja ya. Iya. Apa kata Allah? Disebutkan di dalam ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang betul-betul berharap ketemu Allah, falyamal amalan sholihan, lakukan amal itu ya, amal yang soleh, wala yusyrik, dan jangan menyekutukan Allah bi ibadati rabbi ahada. Atau apa? Atau enggak usah pamer gitu. Dalam ibadah itu enggak usah Pak. Enggak usah pamer, ya. Nah, ini lagi musim ini, Pak. Menjelang 2024 itu lagi musim. Yang tadinya enggak pernah ngeluarin aspal, sekarang orang jaluk titipani aspal loh, Pak. Ya, sekarang lagi musim ini, ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ikhlas gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau nggak jadi ya udah ditarik lagi aspalnya gitu. Iya, ini lagi musim, tapi di sana tempat saya. Kalau di sini yo jenengan yang tahu, jangan. Jadi ketika beramal la yura'i bi amali ahadan, tidak ditujukan untuk mencari perhatian siapapun. Maka kemudian Nabi mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wasyirkul asghar. Kamu itu harus hati-hati terhadap syirik yang kecil ini. Kenapa? Kadang-kadang kita yang melakukan nggak sadar. Ya, mau ustadz, mau kiai juga punya potensi yang sama. Orang kalau sudah niatnya pengen dikenal, pengen populer, pengen viral, ya sudah. Ya, kalau itu yang dicari ya selesai sampai di situ. Ya, selesai sampai di situ. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal syirkul asghar. Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Syirik kecil tapi dapat merusak amal kita. Kata Nabi, ar-riya. Apa? Ar-riya. Kata Nabi, syirik kecil itu adalah riya, yaitu ketika beramal apa yang diharapkan pujian daripada manusia. Ini hati-hati betul ini. Tipis sekali ini persoalannya. Ya sedikit saja, ya sedikit saja kita salah niat, maka naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kita harus hati-hati mensikapi, apalagi yang tahu sebetulnya adalah dirinya, bukan orang lain. Ya. Maka kemudian ketika ditanya wa masyirkul asghar, qala ar-riya. Yaqulullah ta'ala yauma yujazil ibad bi'amalihim idzabu ila alladzi kuntum tarawunahu bi'amalikum fid dunya. Ya, fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Nanti di akhirat. Jenengan udah pernah ke akhirat belum? Belum. Nah, ini ada informasi dari pusat ini ya. Dari pusat sana ya. Nanti di akhirat Allah akan memerintahkan manusia-manusia yang ketika beramal berharap pujian manusia. Diperintahkan apa? Amalmu bawa ke sana, jangan ke sini. Karena kamu beramal pengen dipuji, pengen disanjung oleh manusia. Bawa ke sana. Ya, fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Coba lihat. Apakah ada pahalanya? Apakah ada balasannya? Itu kata Allah ya ketika bertanya kepada mereka-mereka yang suka riya dalam beramal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqul man 'amila 'amalan asyraka ma'i ya fi ghairi fawwalil ladzi asyraka wa ana minhu bari'un ya.
Ini hadisnya hadis qudsi ya. Yaqulullah azza wa jalla man 'amila 'amalan asyraka ma'i fi ghairi fawa lilladzi asyraka wa ana minhu bariun. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, barang siapa mengerjakan satu pekerjaan, satu amal, dan ia menyekutukanku pada perbuatan itu dengan selainku, maka perbuatan itu ya dijadikan persekutuan dan Allah berlepas diri dari hal-hal semacam itu. Berarti Allah akan meninggalkan kita. Lah awalnya kan kita yang meninggalkan. Awalnya kan manusia yang meninggalkan. Disuruh untuk Allah segala amal ibadahnya, tapi prakteknya untuk yang lain. Maka termasuk mencari ilmu, udah ridho saja yang dicari. Termasuk kita ngaji itu yang dicari ridho. Ya, bukan sekedar pingin pinter, bukan. Tapi supaya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, ya. Maka Rasulullah bersabda, man samma'a Allah bihi wa man ra'a Allah bihi. Barang siapa yang memperdengarkan perbuatannya kepada orang, maka Allah akan memperdengarkannya. Barang siapa yang memperlihatkan amalannya kepada orang, Allah akan memperlihatkannya. Kalau memang orang beramal itu tujuannya itu, ya Allah kasih kesempatan itu. Beramal pengen dipuji, ya nanti ada yang muji. Ya. Beramal kok ingin disanjung, ya ada yang anjung, Allah kasih apa yang dia minta. Tapi ingat, dia tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi di antara dosa-dosa besar yang dikumpulkan oleh Imam Adz-Dzahabi ini luar biasa. Baru membahas ya yang pertama saja, la ilaha illallah. Kayak-kayaknya ini jujur ya. Yang nggak mau jujur nggak usah dikasih minum ya. Ini jujur nih. Kayaknya kita ini sudah terbebas dari hal-hal semacam itu apa belum? Kayaknya sudah terbebas dari hal semacam itu apa belum? Jujur. Udah dikasih minum belum nanti? Kadang-kadang gitu ya. Ya. Naudzubillah min. Maka perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti kita pembahasnya ada 70 dosa-dosa besar itu. Ya, ada 70 dosa-dosa besar yang dihimpun oleh Imam Adz-Dzahabi. Ini yang pertama adalah syirik. Di mana syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang besar itu kelihatan. Tapi justru lebih berbahaya yang kecil, karena yang kecil tidak kelihatan. Begitu, Pak. Ya. Maka naudzubillah min dzalik, sehingga Bapak Ibu kita harus selalu memperbanyak istighfar. Selalu memperbanyak tobat. Selalu introspeksi diri. Karena pengen dialem wong apa pengen dialem Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang pengen dialem wong nggih. Nggih? Bu. Nggih? Bu, ya Allah, kok wis ngantuk. Ini baru jam 9 loh Bu. Kita pengajian sampai jam 1 nanti. Aku wis dandan kok ngene kok. Pengajian sedilu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah seperti itu. Kita ini kadang-kadang masih seperti itu. Ya, apapun yang kita lakukan itu kadang-kadang ya Allah. Ya, ada perasaan-perasaan ingin dipuji manusia, ada perasaan-perasaan ingin disandung manusia. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Amal perbuatan yang kita lakukan harus betul-betul kita paksa supaya apa? Ikhlas. Hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang yang ikhlas itu apa? Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya, ya, sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Apa Bu? Diulangi. Orang yang ikhlas adalah, enggak kompak ini. Sudah dapat minum semua belum?
Astagfirullahaladzim. Belumnya kok kenceng banget. Aus ya. Iya. Yuk ulangi ya. Ikuti apa yang saya ucapkan ya. Orang yang ikhlas adalah Orang yang ikhlas adalah paten benerit kene. Orang yang ikhlas adalah orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan orang yang membunuh kebaikannya kebaikan sebagaimana sebagai dia menyembunyikan dia menyukai keburukannya. keburukannya. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Nggak usah. Ini Pak Edi masuk jadinya di YouTube. Ya? Hati-hati panas. Saya aja belum diminum. Ya. Jangan ditiup ya kalau masih panas ya. Taruh di bawah AC nanti dingin. Ya, atau dikasih paracetamol biar adem. Lu panas kok. Wong anak kalau panas ya dikasih paracetamol. Lah kalau tehnya panas kasih paracetamol. Bu, orang yang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikan sebagaimana dia menyembunyikan. Saya mau tanya, jenengan punya aib dah? Ya. Jenengan punya keburukan dah? Ya. Punya. Ya. Kalau diketahui orang malu apa tidak? Maka makanya kalau beramal ya disembunyikan, rasa pamer. Ya, kadang-kadang ya seperti itu. Ya itu godaan, Pak. Ya, saya pun masih bisa digoda dengan cara-cara seperti itu. Tapi dengan ilmu-ilmu semacam ini, ya yang dinasehatkan oleh siapa? Imam Adabi kepada kita, ya kita lebih hati-hati, kita lebih waspada. Kuliah yang dicari apa? Gelar, pamer gelar. Gelar klosos sekalian, dowo. Iya. Maka gak ada manfaatnya, ya. Pangkat, gelar, jabatan. Kalau pada akhirnya itu hanya ingin mendapat sanjungan pujian daripada manusia, ya. Dan di perjuangan apapun yang akan sampai garis finish, yang akan sampai tujuan, yang akan sampai pada kemenangan adalah orang-orang yang ikhlas. Dulu kalau pejuang bangsa kita tidak ikhlas, kemilian pasti banyak yang mengkhianati bangsa kita. Iya atau tidak lah? Yang jadi apa? Kaki tangan belanda. Tapi pejuang kita pejuang yang ikhlas. Ya, betul-betul ikhlas. Pahlawan-pahlawan kita yang punya latar belakang ulama, pimpinan pesantren itu orang-orang yang ikhlas. Ya, maka apa? Hasil kemerdekaannya bisa kita dapatkan. Dan Allah pun memberikannya atas berkat rahmat Allah. Coba pejuang kita dulu ndak ikhlas. Ada yang ndak ikhlas, tapi jumlahnya sedikit. Lebih banyak yang ikhlas. Ya. Maka kalau panjenengan sudah seperti itu, sudah paham, nanti 2024 pemilihan jangan lihat siapa yang ngasih amplop. Iya, nanti 2024 jangan lihat. Enggak ada duitnya, enggak tak pilih. Akhirnya yaitu mohon maaf, kalau bahasa saya agak kenceng ya, yang bikin rusak itu bukan pejabatnya saja, rakyatnya itu yang bikin rusak. Halo? Kok halo? Waalaikumsalam. Paket Bu. Ya tolong jangan ya. Ini jamaah pengajian saya jangan nyadong-nyadong ya sama calon-calon, jangan ya. Jangan. Ya naudzubillah, rusak itu nanti. Bisa merubah apa? Merubah niat seseorang. Ya, bisa merubah niat seseorang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya aib ya kita jaga, kalau kita punya keburukan kita jaga supaya orang lain tidak tahu. Dan kalau kita punya kebaikan, berbuat kebaikan juga kita jaga supaya orang tidak tahu. Ya, kalau bahasa yang sering dipakai, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak ngerti. Ya. Lah tapi wong malah tangan kiri sing nutupi kadang-kadang. Tangan kiri malah kadang-kadang sing nutupi, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah kalau ya apa yang kita lakukan ikhlas, walaupun sedikit istiqomah, nilainya berbeda, Pak. Ada pengaruh. Maka orang-orang ikhlas itu nanti akan tersaring dengan sendirinya. Ya, orang yang ikhlas itu akan tersaring dengan sendirinya nanti, Pak. Orang yang misalnya berjuangnya tidak ikhlas, cari ilmunya nggak ikhlas, ngajinya nggak ikhlas, termasuk ustadznya juga begitu, ya, yang digolai amplop, mesti milih pengajian saya amplopnya gede. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho berarti jenengan wong nggih kok. Pak Ustadznya difoto lagi ya kayak tadi. Jadi seperti itu. Pokoknya hati-hati dengan satu hal yang diingatkan oleh Allah ya melalui Imam Dhahabi ini disampaikan, dikumpulkan. Hati-hati betul. Bapak Ibu, pembahasan ini akan berlanjut nanti. Insya Allah pembahasan ini akan berlanjut. Nanti kita ada 70 dosa besar nanti biar kita tahu semuanya. Oh jangan-jangan kita itu tidak hanya melakukan 1-2 dosa besar. Bisa lebih daripada itu. Itu jangan-jangan. Ya mudah-mudahan tidak. Makanya nanti kita kaji kitab ini. Ya kitab Al-Kabair. Supaya kita bisa mengevaluasi diri. Dosa yang saya lakukan ini termasuk yang besar apa yang kecil. Ya, enggak besar, enggak kecil. Maka yang harus kita perhatikan, harus kita lihat berbuat dosanya kepada siapa. Ya, itu yang paling menakutkan. Kalau berbuat dosanya sama Allah ya jangan, dasarnya cilik kok. Ya, kemudian dibuat satu alasan, dosa kecil cukup dengan istighfar. Tidak bisa begitu. Kalau sudah meremehkan ya naudzubillahi min dzalik, ya. Ya kalau kita dikasih kesempatan taubat kemudian dimanfaatkan. Kadang-kadang kan ada orang yang dikasih kesempatan taubat tapi tidak dimanfaatkan. Ya, maka naudzubillahi min dzalik, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini betul-betul ya yang harus kita antisipasi, harus kita waspadai. Karena kalau kita ibadahnya, amalnya tidak karena Allah, itu resikonya nanti kita menjadi orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut kelihatannya kita menumpuk, amal kita banyak, lakukan ini, tapi nanti rapotnya zong, rapotnya kosong, rapotnya tidak ada nilai sama sekali. Ya, sehingga timbangan keburukan itu bisa lebih banyak daripada timbangan kebaikan. Oh, padahal amal kita belum seberapa, Pak. Amal kita masih sedikit. Sudah amalnya sedikit, tidak ikhlas karena Allah. Sudah amalnya sedikit, masih bergantung, berharap pujian manusia. Nah, ini memprihatinkan sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kata kuncinya harus selalu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Disadari betul. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Monggo. Sambil menunggu pembagian bansos dari kementerian, ya, kementerian apa ini yang membagi? Kementerian Sosial, divisi sosial Masjid Ulul Albab, ya. Oh, berdus-dus, coba bayangkan, masya Allah, ya. Pokoknya ngaji terus Bu, ya. Bismillah. Tapi nanti kapan-kapan kita coba, kita tes. Ngajinya tidak pakai minum, tidak pakai makan. Kira-kira yang ngaji banyak apa tidak? Ya kalau yang ikhlas nanti tetap berangkat. Tapi nanti waktunya kita sate, insya Allah. Ya, wah itu semakin ikhlas begitu maksudnya. Ya, semakin ikhlas. Ibu ada pertanyaan, silakan. Ya, ini ada pertanyaan.
Dengarkan yang punya anak kecil. Ya. Ya yang sudah gede juga dengarkan. Bagaimana hukumnya? Nah, ya. Ketika punya anak kecil kok rewel terus gitu nggih. Anak kecil rewel terus. Terus dibawa kepada seseorang yang dianggap pinter. Nah, terus begitu dibawa ke sana dijelaskan, "Bu, ini lari panjenengan nangis terus karena ketemper." You know ketemper? Ketempelan. Ada yang ngikuti gitu kan? Nah, terus kemudian jenengan disuruh ini. Ingat, sekali lagi saya katakan, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah seperti itu prakteknya, ya prakteknya seperti itu, maka itu bisa masuk dalam kategori dukun. Nah sebaiknya bagaimana? Sekali lagi, namanya anak rewel, anak nangis, itu sebabnya banyak. Tidak hanya masalah-masalah seperti itu. Satu, kondisi suhu udara, ya, panas. Yang kedua, kondisi kejiwaan psikis daripada orang tua. Itu sangat berpengaruh kepada anak yang masih kecil. Ada hubungan batin yang kuat. Wong tuane sik mumet, ya toh? Banyak urusan, banyak pikiran, tambah lagi banyak cocok. Kan berarti kondisi anak ini betul-betul dipengaruhi oleh ibunya. Wong ibu yang menyusui, ketika kondisi psikisnya itu sedang tidak nyaman, itu air susunya akan berubah. Ayo, ya. Maka ketika ada anak seperti itu, jangan lari ke dukun. Ya, coba diperiksakan ke bidan. Ini kenapa? Karena anak kecil belum bisa ngomong. Siapa tahu anak ini sakit perut, ya toh? Tapi kemudian karena tidak bisa ngomong, dia nangis. Siapa tahu anak ini ada sesuatu yang tidak nyaman. Jadi nangis itu anugerah yang diberikan Allah sebagai komunikasi anak kepada ibunya. Bagi yang belum bisa ngomong, ya. Sehingga orang tua harus peka dengan keadaan seperti itu, ya. Loh kalau masih seperti itu, bacakan doa-doa yang bisa kita baca. Ya misalnya kata dokter, ini kemarin ada, enggak cerita ya Bu ya, ini orang tua ini. Hari ini sudah hari yang ke-15, dia opnam di rumah sakit. Ya, hari pertama masuk rumah sakit itu menggigil, ya sampai kemudian diputuskan harus opnam. Ya, tapi kemudian dari berikutnya semakin halu, ya di rumah sakit tapi tidak mau tidur di bed, di tempat tidur yang disediakan, malah tidurnya di lantai. Coba bayangkan dengan tangan dipasang infus, dia tidurnya tetap di lantai. Hari berikutnya sudah mulai gromet. Apa gromet itu? Halusinasi. Nggak ada semut, bilangnya semut siram. Yang nunggoni kan bingung toh? Yang nemani di situ kan bingung. Lagi ada semut, ganti semut coro, terus dia ngomong itu. Akhirnya apa? Dari ditangani dokter umum, dilibatkan dokter saraf. Ya, siapa tahu termasuk Sarno kan? Sarape keno. Sarno itu, Pak. Ya. Dokter saraf dilibatkan, kata dokter saraf aman, insya Allah sarafnya baik-baik semua. Tapi masih terus halunya makin kuat, maka kemudian dilibatkan dokter spesialis kejiwaan SPKJ. Ya, iya. Kemudian apa? Kesimpulan dokter spesialis jiwa, tidak ada apa-apa. Ini sehat. Akhirnya istrinya sibuk nyari nomor saya. Ya, ketika saya dihubungi, saya belum bisa datang. Ya, 2 kali saya belum bisa datang. Ketiga saya baru bisa datang. Ketika saya temui, ya apa yang dia minta? Tolong istri saya suruh keluar, anak saya suruh keluar, semuanya suruh keluar. Dia hanya mau dengan saya.
Tak suruh cerita. Iya, tak suruh cerita. Cerita dari A sampai Z. Kesimpulannya apa? Ini orang ya sakitnya karena pikiran. Karena ada sesuatu yang dipikirkan dan itu membebani hidupnya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Begitu dia mengungkapkan kepada saya, dia ceritakan sekarang enteng. Coba bayangkan, Pak. Maka hal semacam itu ya lebih baik ke dokter dulu, ya ke bidan dulu, ya jangan lari ke tempat-tempat yang ya sok tahu tadi, karena resikonya nanti apa? Resikonya kalau itu ternyata dukun, ya kita telah berbuat syirik kepada Allah. Karena Nabi mengatakan man ata arrafan, siapa yang mendatangi dukun. Arraf itu orang yang bisa meramal, termasuk dukun tadi. Ya, kemudian apa? Fasuila. Kemudian dia bertanya kepada dukun tentang apa? Penyakit anaknya kok nangis terus. Kemudian dukunnya menjawab, ya. Kemudian telah dijawab, Pak. Fasaddaqa bima yaqul, jenengan kemudian apa? Meyakini. Oh, berarti benar. Setelah dibawa ke sana, kok ternyata anaknya diem. Anteng. Karena akhirnya jenengan meyakini itu. Nah, ketika jenengan meyakini, maka telah masuk kategori apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jenengan termasuk masuk dalam kategori orang yang ingkar terhadap Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya juga punya anak. Ya, anak nangis ya kita harus peka. Sebabnya apa? Wong kadang-kadang anak kalau pakai pampasnya ada diganti-ganti nangis kan begitu. Ya, karena ada iritasi kulit, ya ada nggak nyaman. Apalagi mohon maaf, pampas yang murahan, aduh, lecet gitu. Perih itu coba. Nah, jadi kita harus peka ini karena apa? Ruangan cahaya itu mempengaruhi. Ya. Jadi anak itu akan tenang kalau dia nyaman. Ya, akan tenang kalau dia nyaman. Kalau tidak nyaman, maka cara satu-satunya dengan menangis. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ibu-ibu bayi baru lahir itu nangis. Kalau tidak nangis bapaknya yang nangis. Bingung, ini anak saya kok nggak nangis. Ibunya juga bingung. Maka ketika ada nangis ya biarkan nangis. Ya, nah ketika nangisnya sudah kelewatan, nah itu tadi konsultasikan. Ada dokter spesialis anak, ya tak? Ada dokter ini dan itu. Bismillah, kita ini dikasih akal sehat supaya cara berpikir kita juga dengan akal yang sehat, yang sesuai dengan fitrahnya. Nah ibu-ibu, makanya ketika bayi baru lahir kita disuruh membacakan doa a'udzuka, ya kalau anak laki-laki a'udzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lama. Kalau anak perempuan a'udzuki, itu yang dibaca oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad kepada cucunya. Yang dibaca siapa? Termasuk yang dibaca Nabi Ibrahim. Ya, cuman kadang-kadang kita apa? Nah, zaman sekarang ya anak nangis dikasih lagu dangdut, ya menang, tapi nanti lama-lama jadi biduan itu anaknya, iya kan? Iya kok iya, ya. Apalagi bintang pantura, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa. Ya, kalau dulu orang tua kita kan anak nangis, orang tua baca selawat, gitu, ya kan? Anak nangis, orang tua bacakan dzikir Asmaul Husna, nangis dibacakan ayat kursi. Sekarang pakainya HP ya ibunya akhirnya tidak hafal-hafal itu ayat, tidak hafal sholawat, ya tidak hafal apa zikir, ya itu saran saya seperti itu Bu ya, atas pertanyaan seperti itu ya. Maka Bismillah. Yang rewel itu tidak hanya ini, yang rewel itu tidak hanya anak. Ini ada orang tua yang konsultasi ke saya, anaknya yang konsultasi karena orang tuanya udah rewel.
umur 65 rewel. Betul. Sakit ya, diajak berobat tidak mau. Ketika sudah mau minum obatnya susah. Disuruh makan susah. Ya, kemudian apa? Sering gromet sendiri. Ya. Anak-anaknya kan khawatir kalau ini, kalau itu dan seterusnya. Tapi alhamdulillah masih dikonsultasikan dengan baik, tidak pergi ke dukun. Maka saya sarankan keluarganya coba diperdengarkan ayat-ayat Quran di rumah, di lingkungan, di kamarnya. Ya pagi sore. Karena usia segitu mungkin sudah enggak ya melihat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Perdengarkan supaya ada ketenangan, ya. Quran itu kita paham atau tidak kita paham, kalau kita dengarkan dan kita mau rutin istiqomah, pasti ada pengaruhnya. Ya. Jangankan Quran, wong dangdut aja kalau didengarkan ada pengaruhnya kok. Coba anak-anak yang kulino di setelkan dangdut, itu lewat, naik mobil, naik motor, terus ada orang punya hajat, goyang sendiri itu anak. Ayo, anak siapa? Makanya sudah perdengarkan Quran, ya, perdengarkan doa-doa, zikir pagi sore, bacaan-bacaan yang pendek, wirid-wirid yang pendek, insya Allah itu lebih manfaat. Ya, termasuk untuk membentengi anak-anak kita, keluarga kita, ya. Barakallahu fikum. Ini MC-nya sudah nggak sabar dari tadi karena sudah jam 9, ya. Saya tahu tadi sudah ditunjuk-tunjukkan di HP-nya gitu. Jadi saya tidak berani karena ini komandan. Kalau sudah pakai dinas kan ngeri, Pak. Ya. Iya. Kemarin tablik akbar saja mengawal Kiai Jumari ya. Iya, luar biasa Pak, sampai dipasang di status dengan kacamata hitam Pak. Iya, itu sebenarnya untuk menutupi malu saja. Ya, kacamata hitam ya. Saya kira itu yang bisa kita kaji Pak, Bu. Ini bismillah insyaallah kita nanti satu kitab ngajinya. Ya, sampai selesai. Ini baru satu jenis dosa besar yang kita kaji. Padahal ada 70 jenis dosa besar. Nah, kita ngajinya sebulan sekali. Berarti sampai berapa kali? Hah? Berapa bulan? 7 kali. Ya sudah, insya Allah. Mudah-mudahan dengan demikian jenengan semakin senang. Orang senang itu panjang umur insya Allah. Karena bahagia. Nggak pernah susah. Ya, wis ngaji ini seneng, mulai dicakingi ya tambah seneng, gitu. Wis ketok wajahnya ora kaya mau ngantuk kabeh. Saya wis dosa senyum ngono, ora ono sing lendean wis. Ya, sabar wis. Bismillah insyaallah Bu, ya. Nanti doakan ya donaturnya rezekinya lancar. Insyaallah nanti tidak hanya sekedar ini ya. Kapan waktunya nasi yang kebuli. Ya, jadi sego hangat ono kebuli. Nasi kebuli gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kita kaji berkaitan dengan dosa-dosa besar, pembahasan daripada kitab Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ibnu Sholeh. Semoga tausiah yang disampaikan dan ilmu yang diberikan dapat manfaat untuk kita semua dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila syafilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan siaran langsungnya dimatikan.